Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barri jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dali al-mani bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiq ila at-tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi ahmaduhu wa ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan setiap kebaikan. Alhamdulillah. Termasuk juga di malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita di Majelis Mudarasah. Ini semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya berusaha sebisa mungkin setiap kali kita melakukan aktivitas apapun, maka kita niatkan untuk ibadah. Apalagi belajar, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar rutinitas. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar mengumpulkan wawasan dan pengetahuan. Tidak. Angkatan tapi kita menuntut ilmu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menuntut ilmu, sebab kita menuntut ilmu adalah karena Allah yang menyuruhnya. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu bukan hanya semata-mata karena proses menuntut ilmu itu, karena proses mengumpulkan pengetahuan dan wawasan tidak, tapi kita belajar, kita menuntut ilmu itu dalam rangka ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan niat itu setiap kali kita menuntut ilmu, setiap kali kita belajar. Dan juga sebisa mungkin kita berusaha untuk ikhlas. Ikhlas dalam proses belajar kita. Ikhlas dalam belajar. Ikhlas dalam belajar itu bagaimana? Ikhlas dalam belajar itu kita bisa meniatkan. Yang pertama dari meniatkan untuk ibadah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka kita niatkan, kita belajar dalam rangka ibadah. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas. Di antara niat yang ikhlas juga adalah kita belajar untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan pada diri kita sendiri. Di antara niat ikhlas dalam belajar juga adalah kita niatkan untuk menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan pada orang-orang di sekitar kita. Di antara niat ikhlas dalam belajar juga adalah agar kita bisa memperbaiki amalan kita. Di antara niat ikhlas di dalam belajar juga adalah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala agar tetap tegak di muka bumi, agar syariat Islam itu tetap ada yang melaksanakan, tetap terjaga di muka bumi. Itu di antara niat ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Maka hendaknya kita menghadirkan niat yang ikhlas di dalam
belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa sekalian. Al-hadirat sit talibat. Allah yahfazukunna jami'an. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita yang mana di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan sholat Jumat. Terakhir kita membahas tentang syarat sah sholat Jumat, ya kan Ibu Sunan? Halo? Iya, Ustadz. Iya, Nah, Ustadz. terakhir kita membahas syarat sah sholat Jumat. Dan syarat sah yang paling terakhir, yang keenam, yang kita baca kemarin adalah sholat Jumat itu harus didahului dua khutbah. Ya kan Ibu Wah, Sunan? wah, ya. Nah, sholat Jumat itu harus didahului oleh dua khutbah. Subhanallah. Maka malam hari ini, insya Allah kita akan membahas rukun-rukun khutbah. Yang mana kemarin sebenarnya sudah kita baca apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sulamut Taufiq. Beliau menyebutkan wa arkanul khutbataini dan rukun-rukun dua khutbah. Nah, saya baca lagi mungkin dan saya terjemahkan supaya bersambung dengan apa yang kita baca dan bahas kemarin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وأركان الخطبتين dan adapun rukun-rukun dua khutbah adalah hamdulillah, memuji Allah. Ini yang pertama. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa. Dan menyampaikan wasiat atau nasihat ketakwaan. Ini yang ketiga berarti. Lalu beliau melanjutkan fihima. Di dalam keduanya, maksudnya di dalam dua khutbah. Maksudnya yang fihima ini apa? Ay anna hadhihi thalatha al-mutaqaddimah arkanun fi kullin minal khutbatain. Bahasanya tiga rukun yang disebutkan pertama ini dari memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, dan menyampaikan wasiat atau nasihat takwa, ini harus ada di kedua khutbah. Maksudnya harus ada baik di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Tiga-tiganya ini. Berikutnya, wa ayatun mufhimah. Dan membaca ayat yang bisa difahami maksudnya. Fi ihdahima. Membaca ayat ini tidak harus di kedua khutbah. Tapi boleh di salah satu dari kedua khutbah saja. Terakhir, wa du'a ulil mu'minina fi tsaniyah. Dan doa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Berarti kalau di total rukun khutbah itu ada berapa mas sekalian? Satu, dua, tiga, lima. Tiga, ada Lima. kali Ini lima kali dua, enam. Enam ada kali, 5. lima. Kalau Lima. kalau kalau disingkat, disebutkan secara singkat, maka 5. Tapi kalau dirinci, di total semua khutbah pertama sendiri-sendiri, kemudian khutbah kedua sendiri-sendiri, maka totalnya jadi 8 mas sekalian. Ingat, Tujuh Mas? atau delapan. Tujuh atau delapan. 8. Jadi kalau Delapan, ya. nah, tadi kan kalau 5 Delapan. itu apa saja? 5 itu adalah pertama memuji Allah, Iya. alhamdulillah. Kemudian yang Salawat. kedua Salawat salawat. Rasul. Yang ketiga Nasihat ketakwaan. nasihat takwa. Nah, kemudian yang keempat apa? Membaca ayat Baca yang bisa dipahami ayat. maksudnya. Kemudian yang kelima Doa kebaikan. doa untuk kebaikan Mukmin. umat orang-orang yang beriman. Nah, itu 5. Kalau disingkat seperti itu 5. Tapi kalau dirinci khutbah pertama sendiri, khutbah kedua sendiri, maka totalnya jadi 8. Karena rukun pertama, kedua, dan ketiga itu harus ada di khutbah yang pertama dan kedua, kan Ibu Sana? Iya. Ya, atau ya. Jadinya sudah 6 kan ini kalau itu. Kalau diulangi kan jadinya 6. Ah,
Hmm. Rukun pertama, kedua, ketiga di khutbah pertama. Rukun pertama, kedua, ketiga di khutbah kedua. Sudah 6. Lalu kemudian ditambah membaca ayat 7. Lalu kemudian membaca doa, mendoakan orang-orang yang beriman 8. Kalau dirinci jadinya 8. Gitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak maksud saya, maksud sekalian? Kalau enggak Ustaz. Kita sebenarnya umat sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memahami rukun-rukun khutbah dan syarat sah khutbah ini penting bagi kita, tidak hanya bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan juga. Naam, laki-laki yang berkhutbah itu adalah laki-laki. Yang berkhutbah adalah laki-laki. Namun, yang mendengar khutbah itu kan bukan hanya laki-laki. Ya kan Ibu sekalian ya? Mm-mm. Ah, jadi kita harus paham dan tahu apakah khutbah yang dibaca khotib ini sudah sah atau belum. Karena di antara syarat sahnya di antara syarat sahnya sholat Jumat adalah Tidak didahului dua khutbah. dua khutbah. Khutbah ini sah atau tidak? Apakah memenuhi rukun-rukunnya? Apakah memenuhi syarat-syarat sahnya atau tidak? Dan selain itu, mahasiswa sekalian, khutbah itu tidak hanya khutbah Jumat saja. Ya kan Ibu sekalian? Iya. Khutbah itu tidak hanya khutbah Jumat saja. Tapi banyak khutbah-khutbah yang lain yang kita juga sering mendengarnya. Khutbah Jumat. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada khutbah sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Aid Al-Adha. Kemudian saat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu juga ada khutbah, meskipun sunnah khutbah. Sholat istisqa, itu juga ada khutbah. Ya kan Ibu sekalian ya? Kemudian dalam rangkaian ibadah haji, justru banyak khutbahnya di sana. Di tanggal 7 itu ada khutbah. Kemudian di tanggal 9 hari Arafah itu ada khutbah. Di tanggal 10 itu ada khutbah juga. Kemudian di Mina pada tanggal 12 itu juga ada khutbah juga. Wafaqanallahu jami'an. Jadi khutbah itu banyak sekali. Maka hendaknya kita memahami uh, rukun-rukun khutbah dan syarat-syarat sah khutbah. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu sempat uh, menjadi bahan pembicaraan di media sosial dan pemberitaan. Karena Menteri Agama ketika itu, ya itu Bapak yang berinisial F. Pak Menteri Agama ketika itu mungkin baru baru sekali menjabat sebagai Menteri Agama, kemudian khutbah Jumat di Masjid Istiqlal. Kemudian jamaah sholat Jumat itu banyak yang menyadari bahwasanya rukun beliau kurang, rukun khutbahnya kurang. Akhirnya banyak diperbincangkan di mana-mana. Ini Menteri Agama, kemudian khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, ternyata rukun khutbahnya kurang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian mungkin sebelum kita membahas satu persatu tentang rukun khutbah ini, di awal pembahasan beliau menyebutkan arkanul khutbataini, rukun dua khutbah. Berarti khutbah itu dilakukan dua kali atau sekali, umat sekalian? Rukun dua. Bagaimana? Dua kali. Naam, khutbah itu dua kali, kecuali khutbah-khutbah pada rangkaian ibadah haji. Kecuali khutbah-khutbah pada rangkaian ibadah haji itu sekali. Tapi kalau selain khutbah pada rangkaian ibadah haji, maka semuanya dua kali, dua kali. Khutbah Jumat itu dua khutbah. Khutbah Aid, baik baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu dua kali. Meskipun sekarang ada yang melaksanakannya sekali. Demikian juga khutbah-khutbah gerhana, khutbah istisqa itu sebenarnya dua kali.
Apakah ada dasarnya khutbah itu harus 2 kali? Naam. Eh, Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, setiap kali khutbah itu selalu dilakukan 2 kali. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, khutbah itu selalu dilakukan 2 kali. Ada jeda duduk di antara 2 khutbah. Nah, jadi 2 kali itu bukan berarti khutbahnya terpisah jauh, tidak. Misalkan yang pertama di awal sebelum sholat, kemudian setelah sholat, tidak, bukan seperti itu. Tapi hanya jeda sebentar. Jeda sebentar, biasanya khotib saat jeda sebentar itu duduk. Untuk membedakan antara 2 khutbah itu duduk. Harus duduk. Duduk ini adalah salah satu syarat sah. Nanti akan kita bahas pada syarat sah. Jadi duduk di antara 2 khutbah, bukan duduk di antara 2 sujud, tapi duduk di antara 2 khutbah itu adalah syarat sah 2 khutbah tersebut. Dan tidak harus lama. Paling minimal adalah kadar tumak nina. Meskipun disunahkan duduknya itu sepanjang cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan memang disunahkan membaca surat Al-Ikhlas di antara 2 khutbah. Gitu ya usahanya. Jadi khutbah itu sebenarnya ada 2, bukan hanya sekali. Meskipun kalau kita jumpai misalkan di beberapa tempat, apalagi misalkan yang sholatnya di lapangan, itu seringkali pada sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, khutbahnya sekali. Tapi itu adalah perkara yang tidak sejak dahulu dilakukan seperti itu. Pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin dan para sahabat, bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai abad kelima, yaitu khutbah itu selalu 2 kali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Gitu Ibu sekalian ya. Kita bahas rukun khutbah satu persatu. Yang pertama adalah hamdulillah. Maksudnya hamdulillah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, umat sekalian. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dengan lafadz hamd atau kata turunannya. Jadi tidak bisa menggunakan kata yang lain. Harus menggunakan kata hamd atau kata turunannya. Misalkan alhamdulillah atau alhamdulillah ta'ala. Atau menggunakan fi'lun tidak mengapa. Ahmadullah atau ana hamidun lillah. Atau pakai dhamir jamak juga boleh. Nahmadullah. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Misalkan seperti itu. Tapi intinya harus ada kata hamd atau turunan. Tidak boleh diganti dengan kata yang lain tanpa ada kata hamd. Misalkan nashkurullah, ashkurullah, asyukrulillah. Begitu saja tidak bisa. Harus ada kata hamd. Begitu ya Ustaz. Dan juga harus menggunakan lafzul jalalah, harus menggunakan lafaz Allah di sana. Lafaz Allah di sana tidak boleh diganti dengan nama-nama Allah yang lain. Lafaz Allah di sini tidak boleh diganti dengan nama-nama Allah yang lain. Karena memang demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa alasannya kok lafaz Allah ini tidak bisa digantikan dengan nama-nama Allah yang lain? Di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah lafaz Allah adalah nama Allah yang paling afdal, yang paling mulia di antara nama-nama Allah yang lain. Nama-nama Allah yang lain tidak bisa mewakili afdaliyah, tidak bisa mewakili keutamaan lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini hanya khusus milik Allah saja, tidak boleh digunakan untuk nama yang lain. Berbeda dengan beberapa nama Allah yang lain. Mungkin masih bisa digunakan untuk hal yang lain. Maka untuk rukun yang pertama ini harus dengan lafaz ini. Harus menggunakan kata hamd dan kata turunannya, dan harus menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah. Tidak boleh digantikan dengan nama-nama Allah yang lain.
Begitu Ibu sekalian. Wafaqanallah jami'. Eh, Mungkin ada pertanyaan. Ustadz, terkadang kita mendengar khatib itu memulai khutbahnya saat memuji Allah. Dia memuji Allah dengan kutipan ayat. Kutipan ayat yang diawali Alhamdulillah. Apakah itu sah sebagai rukun khutbah? Misalkan khatib di awal membaca ayat Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Atau misalkan ayat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Misalkan seperti itu. Apakah itu sah sebagai rukun khutbah? Maka jawabannya sah dengan syarat. Jawabannya sah sebagai rukun khutbah yang pertama dengan syarat dia meniatkan untuk melaksanakan rukun khutbah yang pertama. Dengan niat dia memang meniatkan untuk melaksanakan rukun khutbah yang pertama yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan disertai dengan niat untuk membaca ayat, karena nanti akan ada rukun membaca ayat kan Ibu Sunan. Kalau disertai niat untuk membaca ayat maka tidak sah sebagai rukun khutbah yang pertama ini, yaitu memuji Allah. Entah itu niatnya digabung, misalkan dia niatnya memuji Allah dan membaca ayat, maka tidak sah. Atau niatnya membaca ayat saja, maka hanya dia akan menggugurkan rukun membaca ayat saja, sedangkan memuji Allah belum terlaksana rukun tersebut. Begitu Ibu Selen. Bisa difahami maksudnya tidak, maksud kalian? Atau bingung? Insyaallah Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Nah, ini Ya. bahasanya mudah insya Allah pembahasannya. Berikutnya, rukun yang kedua masih kalian. Rukun yang kedua adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menyampaikan salawat kepada Nabi. Menyampaikan salawat kepada Nabi ini lafadznya juga harus menggunakan kata as-salah atau kata turunannya. Misalkan as-salatu ala nabi, as-salatu ala nabiyina Muhammad, as-salah. Atau kata turunannya misalkan menggunakan fi'lun. Misalkan usalli wa usallimu ala nabi. Atau menggunakan dhamir jamak juga boleh. Nusalli ala nabi. Nusalli wa nusallimu ala nabi. Misalkan seperti itu. Maka harus menggunakan kata as-salatu atau kata turunannya. Apakah pada saat menyampaikan salawat kepada Nabi harus menggunakan lafadz nama Nabi Muhammad, kita sebutkan Muhammad seperti itu? Maka jawabannya tidak harus. Seandainya kita sebutkan an-Nabi, begitu sudah cukup, sudah mewakili. Atau ar-Rasul, maka cukup, sudah mewakili. Tidak harus menggunakan nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus seperti itu. Ini tidak seperti lafzul jalalah tadi, tidak seperti lafaz Allah tadi. Kedudukannya memang berbeda dan perlakuannya juga berbeda. Gitu ya Ustaz. Namun tidak cukup hanya menggunakan dhamir, misalkan usalli wa usallimu alaihi, kan dhamir kata ganti. Tidak cukup kalau hanya menggunakan kata ganti. Meskipun sudah pernah disebutkan di awal nama beliau, misalkan. Karena kan dhamir itu harus ada tempat kembalinya. Dhamir ini kembali ke mana? Meskipun ada marja'annya, sudah pernah disebutkan nama beliau di awal sebelumnya, tetap tidak sah. Kalau misalkan hanya menggunakan dhamir. Jadi as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak bisa hanya diwakili dengan dhamir saja. Misalkan as-salatu alaihi, tidak. Tapi imma menggunakan nama beliau as-salatu wassalamu ala Muhammadin, atau ala nabi, atau
ala rasul. Seperti itu. Ala khatimil anbiya. Boleh. Itu ya misalnya. Iya. Dan disunahkan juga saat kita menyampaikan salawat kepada Nabi, maka kita juga menyampaikan salam kepada beliau. Maka itu lebih sempurna. Dan disunahkan juga selain menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, juga menyampaikannya kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau misalkan dibaca jadinya misalkan kalau lengkap sempurna dengan sunnah-sunnahnya, misalkan as-salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu lengkap, paling lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Tapi kalau misalkan hanya salawat kepada Nabi saja, maka cukup. Usalli ala Rasulillah, usalli ala Nabi, usalli ala Nabina Muhammadin, usalli ala khatimil anbiya. Begitu ya Ustaz ya. Wafaqan Allah jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan masih kalian? Afwan Ustaz. Naam. Kata-kata as-sholah itu terkadang pada as-sholah setelah lam itu ada huruf waw. Apa perbedaannya dengan sholawat, Ustaz? Kata sholawat. As-shalah itu biasanya setelah lam itu tidak pakai alif mamdudah tapi pakai waw. Iya kamu? Itu pertanyaannya. Ya. Itu penulisan khusus Rasmu Utsmani pada mushaf saja. Oh. Itu penulisan seperti itu. Penulisan shad, lam, kemudian waw, di atasnya ada alif kecil, baru tak marbutah. Itu penulisan seperti itu hanya khusus pada Rasmu Utsmani di mushaf saja. Jadi mungkin semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Mahasiswa sekalian, kalau misalkan ingat dulu kita pernah melaksanakan daurah imla, dan mungkin semoga Allah berikan taufik nanti kalau misalkan dibutuhkan lagi, mungkin kita bisa mengulangi lagi pembahasan imla. Mungkin kalau dulu kan baru-baru belajar bahasa Arab jadinya masih ngambang gitu belajarnya. Banyak yang belum paham. Mungkin sekarang sudah lebih banyak yang dipelajari dalam bahasa Arab. Mungkin bisa lebih nyambung ketika belajar lagi. Astagfirullah jami'an. Dulu pernah saya sampaikan di awal pembahasan imla, ada daurah imla itu, penulisan bahasa Arab itu ada 3 kategori. Namun yang bisa dijadikan patokan itu hanya satu. Maksudnya patokan kaidah penulisan itu hanya satu. Penulisan bahasa Arab itu ada 3 macam, yaitu penulisan Al-Quran, kemudian penulisan bait-bait syair, dan penulisan selain pada keduanya. Itu Ibu Selene. Penulisan Al-Quran itu menggunakan rasm yang khusus. Rasm Utsmani itu khusus. Cara penulisannya khusus, berbeda dengan penulisan-penulisan di luar mushaf. Di sana ada beberapa kata itu ditulis dengan cara menulis yang betul-betul berbeda dengan di luar penulisan Al-Quran. Maka penulisan rasm Utsman atau rasm mushaf Al-Quran itu sama sekali tidak bisa dijadikan patokan kaidah imla, kaidah penulisan di luar mushaf, tidak bisa. Itu khusus hanya dalam penulisan mushaf saja. Demikian juga yang kedua adalah penulisan pada bait-bait syair. Penulisan pada bait-bait syair itu juga ada beberapa yang menggunakan cara penulisan yang khusus. Karena di dalam syair itu ada yang disebut dengan darurah syiariyah. Jadi keharusan, tuntutan supaya bait syair itu sesuai dengan polanya. Kalau di dalam syair bahasa Arab itu ada pola-polanya. Jadi tidak bisa seperti misalkan syair dalam bahasa Indonesia kan yang penting terdengar indah, ada sajaknya. Kalau di dalam syair bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Syair bahasa Arab itu ada wazannya, misalkan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Uh, Seperti itu. Jadi supaya
wazennya, supaya polanya itu terjaga, maka terkadang penulisannya pun harus disesuaikan. Terkadang ada pengurangan pada hurufnya, terkadang ada penambahan pada hurufnya, terkadang ada perubahan pada harokatnya. Maka penulisan bait-bait syair itu juga tidak bisa dijadikan patokan kaidah imla. Begitu ya Ibu Silana ya? Nah, Wafaqqanallahu jami'an. Lalu yang bisa dijadikan patokan kaidah imla apa? Yang ketiga, yaitu penulisan pada selain keduanya. Begitu Ibu Silana ya? Wafaqqanallahu jami'an. Karena penulisan pada yang pertama dan kedua tadi memang khusus. Wafaqqanallah. Bisa difahami maksud saya, Wahid? insya Allah. Tapi kenapa, Ustaz? Tapi kenapa apa namanya, mushaf Depak dengan mushaf Rasam Usmani itu penulisannya agak berbeda, Ustaz? Ada perbedaan. Itu perbedaan pada riwayat. Oh, Perbedaan. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu satu. Ya kan Ibu Sinan ya? nah, Al-Quran itu sama. Semua umat Islam itu Al-Qurannya sama, satu. Meskipun demikian, Al-Quran itu ada beberapa riwayat. Makanya kita terkadang mendengar istilah ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Qiraah sab'ah berarti ada 7 riwayat. Ada qiraah asyrah berarti 10 riwayat. Itu yang disebutkan oleh para ulama yang mutawatirah. Riwayat yang memang mutawatir, yang memang disepakati diterima. Di luar 10 riwayat itu sebenarnya ada riwayat juga yang lain. Namun yang disepakati betul-betul mutawatir, sahih dan bisa diterima hanya 10 itu. 10, pada 10 riwayat itu biasanya ada perbedaan. Perbedaannya bukan perbedaan yang sampai merubah esensi Al-Quran itu tidak. Tapi biasanya perbedaan itu ada beberapa macam. Biasanya perbedaan itu pada eh, cara baca. Perbedaan biasanya pada cara baca. Misalkan bagaimana kalau perbedaan pada eh, cara membaca? Misalkan kalau di Indonesia itu menggunakan riwayat Hafs an Asim. Maka di dalam riwayat Hafs an Asim itu sangat minim sekali imalah. Imalah itu bacaan atau o. Itu mungkin kita jumpai hanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi di dalam riwayat yang lain sangat banyak sekali imalah. Misalkan wadduhi, nah, wallaili. Banyak, sangat banyak di dalam riwayat yang lain itu ada banyak imalah misalnya seperti itu. Atau terkadang ada beberapa kata khusus yang harokatnya berbeda cara membacanya. Gitu ya misalnya. Ada beberapa kata itu yang berbeda cara membacanya. Atau mungkin juga ada juga sebagian itu ada berbeda hurufnya. Ah, dan itulah nanti juga akan berdampak pada tafsir biasanya. Jadi para ulama itu saat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu juga mempertimbangkan wujuhul qiraat. Jadi perbedaan-perbedaan dalam qiraat. Karena terkadang perbedaan dalam qiraat itu bisa memperjelas maksud. Jadi dikumpulkan seperti halnya hadis. Hadis itu kan untuk memahami hadis itu harus mengumpulkan semua riwayat dalam permasalahan tersebut dengan semua jalurnya. Karena biasanya saling melengkapi. Masing-masing redaksi hadis itu biasanya saling melengkapi dan saling menjelaskan. Demikian juga dalam menafsirkan Al-Quran, itu biasanya para mufassirun itu mempertimbangkan juga wujuhul qiraat. Jadi di dalam qiraah ini apakah ada perbedaan dengan qiraah yang lain? Itu dikumpulkan wujuhul qiraat, nanti itu biasanya akan membantu dalam memahami maksud ayat tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penulisan tadi, misalkan tulisan yang cetakan Depak dan Rasul Utsmani cetakan Timur Tengah, itu juga karena riwayat. Meskipun sama-sama Hafs an Asim, yaitu tapi ada jalur riwayat yang berbeda. Gitu ya.
Nah, Ustaz. Subhanallah jami. Syukran, Ustaz. Afwan jadi melebar. Ya apa? Ada lagi pertanyaan masih kalian? Lanjut, Ustaz. Subhanallah jami'an. Sampai di mana kita tadi? As-shalah. Nah, baru rukun yang kedua Ibu sana. Ada pertanyaan terkait rukun yang kedua masih kalian? Lanjut, Ustaz. La yujad. Maka berikutnya adalah rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga apa masih kalian? Nasihat ketakwaan. Nasihat ketakwaan. Pertama, di sini al-mu'allif menyebutkan al-wasiyah. Pertanyaannya, apakah harus menggunakan kata wasiat? Seperti misalkan kebanyakan khatib kita saat khutbah mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah harus menggunakan kata wasiat usikum seperti itu? Maka jawabannya Ya. tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau di dalam mu'tamad mazhab Syafi'i tidak harus menggunakan kata wasiat. Misalkan langsung misalkan nasihat langsung Allah, ittaqullaha wa ati'u, uh, wajtanibu al-ma'asi, misalkan seperti itu. Langsung nasihatnya itu boleh dan sah sebenarnya. Namun ulama kita juga menganjurkan kalau misalkan bisa gunakan kata wasiat sebagai bentuk jaga-jaga, antisipasi. Karena sebagian ulama memang ada yang mengharuskan menggunakan kata wasiat. Jadi makanya kebanyakan khatib di kita uh, menggunakan kata wasiat. Usikum wa iya ya nafsi bitaqallah. Biasanya kan gitu Ibu Senen. Iya. Iya. Nah, maka uh, kata wasiyah ini tidak harus, tapi uh, Untuk dianjurkan, berjaga-jaga. disebutkan. Nah, untuk bentuk jaga-jaga, karena memang ada yang mengharuskan. Kemudian takwa. Maksud takwa itu apa maksud kalian? Takwa. Iya. Maksud dari takwa itu apa? Takwa itu juga kebanyakan mendefinisikan takwa adalah imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi. Melaksanakan Melaksanakan perintah. perintah-perintah Allah dan menjauhi Larangan. larangan-larangannya. Kayak gitu Ibu Selana. Itu takwa. Iya. Nah, itu definisi takwa. Kebanyakan ulama mendefinisikan takwa dengan seperti itu. Ketika disebutkan di dalam rukun khutbah wasiyah bitakwa, apakah berarti wasiyah bitakwa itu harus kita menyampaikan dua hal itu, yaitu menasihati agar orang-orang yang hadir itu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan? Maka sebenarnya cukup kalau misalnya hanya nasihat ketaatan begitu saja sudah cukup. Sebenarnya kalau misalkan disampaikan pada rukun ini nasihat untuk melaksanakan ketaatan itu sudah cukup. Misalkan Allah, Allah haqqa tuqati, Allah, thumma raqibu, atau misalkan uskurullah ta'ala. Oh, intinya nasihat ketaatan kepada Allah itu sudah cukup. Tapi yang lebih sempurna lagi dilengkapi dengan nasihat untuk Duluan. menjauhi kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Gitu ya Ustaz ya? Assalamualaikum. Bisa dipahami maksud saya masih kalian? Iya. Misalkan Allah waraqibu, kan sudah cukup. Subhanallah azim. Ini pendapat yang mu'tamad di dalam. Nah, ada pertanyaan masih kalian? Tiga rukun yang pertama ini yaitu memuji Allah, salawat kepada Nabi, kemudian nasihat ketaatan
Ini harus ada di masing-masing dua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah harus berurutan? Maksudnya harus urut tertib seperti itu. Alhamdulillah terlebih dahulu, kemudian salawat kepada Nabi, baru wasiat takwa atau nasihat ketaatan. Harus urut seperti itu atau tidak? Maka tertib dalam melaksanakan khutbah itu bukan syarat sah, bukan juga rukun, melainkan sunnah. Sunnah. Jadi tertib, misalkan hamdalah dulu, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa atau nasihat ketaatan. Nah, itu urutan seperti itu sunnah. Seandainya misalkan dimulai dengan nasihat ketaatan terlebih dahulu, baru hamdalah, baru salawat kepada Nabi, maka tidak mengapa, tetap sah. Meskipun yang sunnah adalah berurutan. Begitu Ibu Sena, ya? Bisa difahami maksud saya? Ya. Nah, ada pertanyaan? Ayo, Cak. La yujad. Berikutnya, rukun yang keberapa berarti maksud kalian? 4. Rukun yang keempat. Apa rukun yang keempat? Membaca ayat yang dipahami maksudnya. Nah, membaca ayat yang bisa dipahami maksudnya. Pertama, ayat yang dibaca adalah uh, harus ayat yang bisa dipahami maksudnya. Misalnya ayat tentang janji pahala Allah, pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Faqad fazal muttaqun. Atau ayat yang berisi tentang ancaman kepada orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, atau satu ayat yang berisi tentang nasihat, nasihat kebaikan. Intinya harus ayat yang bisa dipahami maksudnya. Kalau seandainya satu ayat tapi tidak bisa dipahami maksudnya, maka tidak cukup sebagai rukun khutbah. Misalnya, satu ayat dalam surat Al-Mudaththir, Tsumma nadhar, ayat 21. Tsumma nadhar. Tsumma nadhar itu artinya apa? Kemudian melihat. Kemudian dia melihat. Kan tidak ada yang bisa difahami maksudnya. Maksudnya tujuannya apa di sini? Apakah ini ancaman? Apakah ini janji Allah, imbalan atau pahala untuk kebaikan? Atau nasihat? Tidak ada yang bisa difahami kalau hanya dibaca satu ayat itu saja. Tsumma nadhar. Itu kan Ibu Selena. Maka tidak sah kalau misalkan ayat yang dibaca bukan ayat yang bisa dipahami maksudnya. Meskipun satu ayat yang lengkap, itu tsumma nadhar itu satu ayat lengkap. Tapi kalau misalkan tidak bisa dipahami maksudnya, maka tidak cukup sebagai rukun khutbah. Harus ayat yang bisa dipahami maksudnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, apakah ayat yang dibaca ini harus satu ayat sampai selesai? Atau misalkan cukup sebagian ayat yang panjang tapi bisa dipahami maksudnya? Bagaimana Mas sekalian? Boleh kali. Sebenarnya ada khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Dan seringkali kita menjumpai di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Dalam hal ini pun juga demikian. Menurut Ibnu Hajar nggak cukup satu ayat itu harus satu ayat full. Tapi kalau menurut Ar-Ramli, Al-Imam Ar-Ramli, beliau berpendapat cukup, yang penting bisa dipahami. Cukup sebagian ayat meskipun cukup sebagian ayat saja. Yang penting bisa dipahami maksudnya. Nggak harus selesai satu ayat yang panjang. Begitu ya misalnya.
Subhanallah jami'an. Dan Al-Imam Ar-Ramli di sini didukung pendapat beliau didukung oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Imamul Haramain Al-Juwaini. Itu termasuk generasi awal di dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kemudian Al-Buwaiti. Lihat juga demikian itu Al-Buwaiti juga termasuk generasi awal ulama generasi awal mazhab Syafi'i. Bahkan beliau Al-Buwaiti memiliki riwayat Al-Um, meriwayatkan kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi muridnya Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah jami'an. Jadi makanya mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i uh, yang lebih kuat adalah cukup kalau misalkan sebagian ayat saja tapi harus bisa difahami maksudnya. Syaratnya harus bisa difahami maksudnya. Meskipun hanya sebagian ayat saja. Begitu Ibu Selena. Wadih Mahat, bisa difahami maksudnya? Kalau Ustaz. Subhanallah jami'an. Dan pada rukun ini ada sunnah juga, disunahkan bagi khatib untuk membaca surat Qaf. Membaca surat Qaf. Maksudnya membaca surat Qaf ini bagaimana? Disunahkan untuk membaca surat Qaf dari awal sampai akhir. Maksudnya lengkap satu surat. Disunahkan seperti itu. Karena berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qaf fi kulli jumu'ah 'ala mimbar. Dahulu Rasulullah selalu membaca surat Qaf pada setiap Jumat di atas mimbar. Maksudnya saat khutbah. Lumayan ya. Namun, seandainya hanya membaca sebagian surat Qaf saja, itu sudah melaksanakan sunnah tersebut. Meskipun bukan sunnah yang sempurna, tapi kalau membaca sebagian surat Qaf itu sudah cukup untuk mendapatkan sunnah membaca surat Qaf. Begitu Ibu Selen. Wadih Mahat? Wadah insya Allah. Jayid. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimana kalau seandainya khatib itu tidak bisa membaca satu ayat pun, tidak hafal satu ayat pun, dan tidak bisa menyampaikan satu ayat pun. Karena misalnya ini jamaah sholat Jumat itu sudah kumpul semuanya, ternyata khatib yang sudah dijadwalkan itu berhalangan hadir. Dan tidak ada ustadz yang bisa menggantikan saat itu. Atau tidak ada orang yang misalkan biasa khutbah yang bisa menggantikan saat itu. Akhirnya asal ditunjuk aja, asal ditunjuk, nah, kamu khutbah. Ah, ternyata beliau tidak bisa atau tidak hafal satu ayat pun, tidak bisa membaca atau tidak hafal satu ayat pun dari Al-Quran. Bagaimana kalau misalkan kasusnya seperti itu? Maka kalau misalkan kasusnya seperti itu, khotibnya betul-betul tidak bisa membaca Al-Quran, tidak hafal satu ayat pun yang bisa dibaca, maka bisa digantikan dengan zikir atau doa. Bisa digantikan dengan zikir atau doa. Itu kalau memang tidak bisa membaca atau menghafal satu ayat. Begitu Ibu Selan ya? Kalau masih nggak bisa juga misalkan, nggak bisa nih, nggak bisa membaca zikir-zikir dan nggak bisa membaca doa. Lalu gimana? Maka berdiri, diam saja berdiri beberapa saat. Kira-kira cukup kadarnya untuk membaca ayat. Ini kalau memang betul-betul nggak bisa sama sekali. Gitu ya Bu Selena? Ya. Wafakanallah jami'an. Tapi kalau hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat, nasihat takwa atau ketaatan tadi, itu harus. Nah, kalau membaca ayat ini, kalau memang betul-betul nggak bisa, baru bisa seperti itu tadi. Gitu ya Bu Selena? Ada pertanyaan, Mas?
Halo? Iya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lagi. Membaca ayat ini dilaksanakan pada khutbah pertama atau kedua? Di salah Kedua. kalau ayat ya. Membaca ayat itu di khutbah pertama atau kedua? Baca ayat salah satu. Baca Ih, ayat salah satu. eh Salah satu apa, Om? salah satu khutbah. Jadi boleh khutbah Ah, pertama, boleh sahih. khutbah kedua. Sebenarnya membaca ayat sahih betul, fatahullah alaik. Membaca ayat itu boleh dilakukan di khutbah pertama, boleh juga dilakukan di khutbah kedua. Boleh, sama-sama boleh. Yang penting selama khutbah itu 2 kali khutbah itu, yang penting ada ayat yang bisa dipahami maksudnya yang terbaca. Gitu ya usulan ya. Ah, Iya. namun yang lebih afdol, yang lebih utama dan disunahkan adalah membaca ayat ini dilaksanakan di khutbah pertama. Oh, Membaca ayat itu yang lebih afdol dan disunahkan adalah membacanya di khutbah yang pertama. Kenapa demikian? Supaya seimbang. Supaya seimbang antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau misalkan ayat itu dibaca di khutbah pertama, maka nanti hasilnya rukun khutbah pertama itu 4. Hamdalah, salat kepada Nabi, wasiat takwa, kemudian ayat. Kita yang diusulkan, membaca ayat. ya. 4. Kemudian rukun khutbah kedua juga 4 juga. Hamdalah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, doa. Berarti Doa. 4-4, jadinya seimbang. Begitu ya usulannya. Mm-mm. Allah jami. Makanya kebanyakan kebanyakan ayat itu didahulukan di awal biasanya. Setelah hamdalah, salat kepada Nabi, kemudian baca ayat biasanya seperti itu. Baru nasihat-nasihat setelahnya. Tapi kebanyakan khotib saat ini yaitu membaca ayat di kedua khutbah. Itu pun juga tidak masalah. Banyak khotib, banyak khotib saat ini membaca ayat di kedua khutbah. Maka itu tidak masalah. Maka yang menjadi rukun yang mana? Yang menjadi rukun adalah yang dibaca pertama. Sedangkan kalau misalkan di khutbah kedua membaca ayat lagi, maka itu sebagai penegasan. Gitu ya usulannya. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan, Mas? Ayo, Cid. Ayo, Jad. Alhamdulillah. Berikutnya, berarti rukun yang terakhir, Mas Fikran. Rukun yang terakhir apa? Membaca doa kebaikan untuk orang beriman. Nah, membaca doa kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Kemarin saya sempat membahas dan menerjemahkan ad-du'a'u lil mu'minin. Kemarin saya katakan kalau doa di dalam bahasa Arab secara bahasa, doa itu bisa menggunakan 2 huruf perantara yang berbeda. Bisa ad-du'a'u li seperti di sini lil mu'minin, bisa ad-du'a'u ala. Ini secara bahasa kalau menggunakan doa atau kata turunan. Maka jika huruf perantara yang digunakan berbeda, maka maknanya juga berbeda. Karena memang beberapa fi'lun di dalam bahasa Arab, beberapa kata kerja di dalam bahasa Arab itu bisa berpengaruh pada objek, itu harus menggunakan huruf perantara. Dan kalau huruf perantaranya berbeda, maka maknanya berbeda. Seperti di sini, ad-du'a'u li atau da'a li, itu maksudnya adalah, atau artinya adalah mendoakan kebaikan. Sedangkan kalau ad-du'a'u ala, pakai ala, atau da'a ala, maka itu adalah doa keburukan. Masih ada beberapa fi'lun yang lain yang seperti itu. Misalkan roghiba'an, roghiba fi. Nah, itu artinya berbeda 180 derajat. Wafakanallah jami'an. Jadi ini kaitannya dengan bahasa. Ini kaitannya dengan bahasa. Doa uli. Jadi kalau menggunakan kata doa, bukan bukan pada praktek doa. Jadi kalau pada praktek doa, kalau kita pada saat praktek doa, itu kan langsung meminta apa yang diminta. Langsung meminta apa yang diminta. Allahumma ighfirli. Allah, itu ada linya. Allahumma ufi. Allahumma, misalkan apa? Allahumma rahamna. Allahumma rahamna.
maka tidak perlu menggunakan li di sana. Li atau ala ini tadi kaitannya dengan kata doa. Baik itu fi'lun atau masdar seperti di sini, ad-du'a'u atau da'a yad'u. Nah, misalkan al-khatibu da'a 'alal yahud. Al-khatib yang sedang berkhutbah da'a 'alal yahud, mendoakan keburukan untuk orang-orang Yahudi. Nah, itu kalau menceritakan, membahasakan orang yang berdoa. Seperti itu. Tapi kalau saat kita berdoa, maka jangan pusingkan masalah itu. Kalau berdoa ya langsung yang diminta apa. Gitu ya usulannya. Wafaqana Allah jami'an. Kemudian ad-du'a'u lil mu'minin, umat sekalian. Sebenarnya al-mu'minin di sini tidak harus semua orang yang beriman. Yang didoakan tidak harus semua orang beriman. Tapi kalau misalkan mendoakan semua orang yang beriman, itu lebih afdol dan lebih bagus. Lebih afdol dan lebih bagus. Misalkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu lebih afdol, mendoakan kebaikan untuk semua orang yang beriman. Tapi kalau misalkan hanya mendoakan sebagian orang beriman saja, boleh dan sah sebagai rukun khutbah. Bahkan kalau misalkan hanya mendoakan orang-orang yang hadir mendengarkan khutbah Jumat itu juga sah sebagai rukun khutbah yang terakhir ini. Begitu Ibu Selana. Namun, ada catatan yang lain, doa kebaikan, doa kebaikan di sini harus berkaitan dengan kebaikan urusan akhirat. Doa kebaikan ini harus berkaitan dengan kebaikan urusan akhirat. Maka tidak cukup sebagai rukun kalau hanya mendoakan kebaikan-kebaikan dunia saja. Harus berkaitan, doa kebaikannya harus berkaitan dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Begitu ya Bu Suni? Hmm. Subhanallah jami. Misalkan memohon ampunan, memohon supaya diberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan doanya hanya khusus untuk kebaikan-kebaikan duniawi, misalkan Allahumma aslih umura dunyana, misalkan Allahumma aslih umura dunyana, ya Allah perbaikilah urusan-urusan dunia kami. Ya Allahumma aslih umura dunyana. Maka itu tidak cukup. Tidak cukup sebagai rukun khutbah. Harus doanya berkaitan dengan kemaslahatan atau kebaikan akhirat. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Mas sekalian? Boleh dengan bahasa Indonesia, Ustaz, doanya. Bagaimana? Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa. Baik. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Sebenarnya penggunaan bahasa ini nanti kaitannya dengan syarat sah. Syarat sah ini di paragraf berikutnya nanti akan ada bahasan syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah khutbah atau dua khutbah. Kalau di total semuanya sebenarnya ada 13. 13 syarat sah. Salah satunya adalah terkait dengan bahasa. Nah, itu kalau di paragraf ini al-mu'allif menyebutkan di baris paling terakhir. Wa an yakuna, maksudnya kedua khutbah itu harus bil Bahasa arabiyah. Harus dengan bahasa Arab. Arabic. bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Terutama rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Gitu ya, Bu Sinan? Nah, sekarang Afwan. Tapi nanti akan kita bahas secara lebih detail. Bagaimana, apakah ada penjelasan tambahan dari para ulama terkait dengan bagaimana prakteknya. Karena pada kenyataannya banyak sekali jamaah sholat Jumat itu tidak paham bahasa Arab kan itu Sunan. Maka apakah
betul eh, syarat sah rukun, syarat sah dari khutbah ini harus betul-betul menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, atau bagaimana jalan keluarnya? Ya, prakteknya bagaimana? Dan termasuk juga terkait dengan rukun-rukun ini. Wafaqanallahu jami'an. Naam, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i kita tahu beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in, ya kan Ibu Sunan ya? Abad ketiga. Beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Dan memang beliau dengan tegas di dalam kitab beliau, kan beliau menyebutkan syarat sah khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Nggak sah kalau tidak dengan bahasa Arab. Allahu alam, eh, mungkin mungkin bisa jadi beliau berpendapat seperti itu mungkin tidak tergambar di benak beliau bahwasanya orang Islam itu nggak bisa bahasa Arab. Gitu ya. Mungkin tidak tergambar di benak beliau akan datang masa banyak orang Islam itu nggak bisa bahasa Arab. Karena di masa-masa awal Islam itu setiap kali Islam masuk suatu negara, setiap Islam masuk pada suatu daerah, itu bahasa Arab itu langsung menjadi bahasa resmi. Di misalkan kawasan-kawasan Timur Tengah saat ini atau negara-negara Islam saat ini yang merupakan negara Islam, itu apakah sejak awal itu adalah negara-negara Arab? Tidak sebenarnya. Misalkan negara Mesir, misalkan. Mesir itu bukan negara Arab aslinya. Mesir itu tidak sejak awal berbahasa Arab. Tapi ketika Islam masuk ke Mesir, maka bahasa Arab itu menjadi bahasa komunikasi untuk semua kabilah yang telah masuk Islam. Makanya tidak heran kalau lahjah orang Mesir itu banyak sekali, berbeda-beda. Setiap kabilah itu berbeda. Bahkan bahasa ammiahnya Mesir itu setiap kabilah berbeda-beda. Subhanallah jami'an. Ah, mungkin itu mungkin wah, ini tebakan saya. Mungkin tidak tergambar di benak Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Umat Islam ah, saat ini banyak yang tidak bisa berbahasa. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Tapi nanti bagaimana apakah ada jalan keluar dalam masalah ini insya Allah nanti kita bahas. Baik. Eh, Subhanallah. Jam berapa sekarang? 10 kurang 10 kurang 8. Setengah 10 kurang 8. Astagfirullah. Masih ada sisa waktu berarti Mas? 8 menit. Kita Sih. baca kita baca apa paragraf berikutnya bagaimana Mas Tika? Iya Ustadz. Naam. Kemarin yang membaca adalah Bu Anita dan kita janjikan yang membaca pekan lalu maka boleh sekarang menunjuk siapapun yang ingin ditunjuk untuk membaca. Gitu kan, Weh? Ya. Eh, nanti pekan berikutnya juga demikian. Oh, kan Allah. Silahkan Bu Anita menunjuk siapa Om yang mau membaca Om. Ya. Apa aja Bu? Bu Edita aja. Bu Dita, tafadhol ya Bu Dita. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuhuma Nah, at-taharat anil hadatsain wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmul wa satrul aurah wal qiyam wal julus qadarat qad qadarotuma ninah nah, bainahuma bainahuma bainahuma. wal eh, bainahuma wal ya Nah, eh wal wila
Walwila'u, bainahuma naam. wal wila'u baina arkanihima wal wila'u bainahuma wa bainas sholah wa an yakuna arkanuhuma bil arabiyah. Ahsant. Tahallah alaik. Abu Abul Alim wal Amal. Jazakallah khairan katsiran, Bu Dit. Wa jazakillah Eh, khair. ini al-muallif setelah selesai dari pembahasan rukun-rukun khutbah, beliau menjelaskan syarat-syarat sah khutbah. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan wa syurutuhuma, dan syarat-syarat keduanya, maksudnya dua khutbah. At-taharatu 'anil hadatsaini wa 'anil najasati fil badani wal makani wal mahmuli wa satrul 'aurati wal qiyam wal julusu qadra at-tuma'ninati bainahuma wal wila'u bainahuma wal wila'u baina arkanihima wal wila'u bainahuma wa baina as-salati wa an yakuna arkanuhuma bil arabiyyah. Wafaqanallah. Kita coba artikan mahasiswa kalian satu persatu. Syarat-syarat kedua. Syarat-syarat dua khutbah. At-taharatu 'anil hadatsain. Ma makna? Suci dari dua hadas, Suci dari dua hadas. Maksudnya dua hadas itu apa mahasiswa kalian? besar dan hadas kecil. Besar. Kecil. Sahih. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini sudah pernah kita bahas kan Ibu Sulan ya? Suci dari dua hadas, baik hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu disebabkan apa saja dan harus bagaimana mensucikannya. Hadas kecil itu disebabkan apa saja dan bagaimana cara mensucikannya. Wafaqanallah jami'an. Eh, an itu jenis kata apa Mas kalian? Apakah dia fi'lun atau ism? An Harf. itu fi'lun atau ism? Harf. Harf. Ayo harf. Huruf apa? Huruf yang jar. Yang Huruf jar. Sahih. Huruf jar. An itu merupakan harful jar. Harful jar itu pengaruhnya apa? Fungsinya apa? Menjadikan majrur. isim setelahnya majrur. Gitu kan Ibu Sulan? Makanya di sana al-hadatsaini. Aslinya kalau seandainya tidak ada an, maka al-hadatsani. Hadatsani. Nah, karena majrur, maka alifnya berubah menjadi ya. Jadi al-hadatsaini. Subhanallah jami. Baik. Huruf jar itu ada apa saja Mas kalian? Bi, ka, li, hubba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta. 12 namanya. Waduh, Bi, iya. ka, li, rubba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta. Mungkin Muhammad masih ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Ustaz. Thumma. Berikutnya, rukun berikutnya wa 'anin najasati, maksudnya wat taharatu 'anin najasati. Berarti apa Muhammad? Rukun yang kedua, apa syarat sah yang kedua? Bersuci dari najis. Suci dari najis. Sahih. Suci dari najis. Yang pertama tadi suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang kedua adalah suci dari najis. Yang harus suci dari najis apanya? Fil badani wal makani wal mahmul. Yang harus suci apanya saja? Fil badan. Pada badannya. Badan itu bahasa Arab, mahasiswa kalian. Al-badan. Badan. Sudah jadi bahasa Indonesia. Gitu ya, kalian. Wal makan. Wal makan itu apa, Mahak? Tempat. Tempat. Sahih. Tempatnya juga harus suci. Ini khutbah ya. Kita tidak membahas sholat. Ini khutbah. Saat berdiri menyampaikan khutbah, itu tempatnya juga harus suci. Wal mahmul. Mahmul itu artinya apa, Om? HP. Barang yang dibawa. Bukan. Barang-barang yang dibawa. Sesuatu yang dibawa. Nah, barang yang dibawa. Semua hal yang dibawa itu juga harus suci. Membawa di sini tidak harus dipegang dengan tangan. Misalkan kalungkan di leher seperti misalkan sorban atau tas misalkan peci ya. Itu juga semuanya harus suci. Subhanallah ya.
Tapi mahmul kalau dalam istilah modern, HP ini juga disebut mahmul, Ibu Sadar. HP istilahnya bisa mahmul, bisa jawal. HP bahasa Arabnya bisa jawal atau bisa mahmul. Aina mahmuluk? Maksudnya aina jawaluk? Mana HP-mu gitu kan. Tapi maksudnya di sini al-mahmul ini istilah secara bahasa, semua yang dibawa. Semua yang dibawa juga harus suci. Jadi yang harus suci dari najis apanya? Baik badannya, Badan, tempatnya, tempat, dan juga segala barang sesuatu yang yang dibawa. dipegang. Nah, subhanallah. Berikutnya, syarat yang ketiga apa wahai sekalian? Tuh, satrul, itu satrul aurat. Naam, satrul aurah Menutup itu apa? aurat. Menutup Menutup. aurah. Naam. Satr itu menutup. Menutup aurat. Menutup aurat. Ini sudah pernah kita bahas, baik syarat pertama, kedua, ketiga ini pada saat kita membahas syarat sah sholat, ya kan Ibu Sen? Mm-mm. Kenapa? Kenapa syarat sahnya khutbah kok mirip dengan syarat sah sholat? Di sana harus suci dari hadas, suci dari najis, kemudian harus menutup aurat. Karena memang sebagaimana para ulama menjelaskan, khutbah itu dihukumi sebagaimana sholat. Khutbah itu mulhaq bis sholat. Jadi termasuk dihukumi seperti sholat. Sebagaimana tawaf itu juga dihukumi seperti sholat. Maka syarat-syarat sahnya seperti syarat-syarat sah sholat. Demikian juga khutbah. Khutbah itu dihukumi seperti sholat. Maka syarat-syarat sahnya seperti syarat-syarat sah sholat. Begitu Ibu Selen ya? Nah, Wafakanallah jami'an. Berikutnya, syarat sah yang berikutnya adalah wal qiyam. Apa Muhammad? Apa makna? Berdiri. Berdiri. Wafakanallah jami'an. Berdiri. Ini nanti tentu ada penjelasan nanti. Berdiri bagi yang mampu. Kalau misalkan nggak mampu, maka tidak harus berdiri. Berdiri. Sebagaimana sholat juga harus berdiri bagi yang mampu. Wafakanallah. Tuma, syarat berikutnya wal julusu qadrat tuma'ninati bainahuma. Apa makna? Duduk Duduk. dengan Qadrat apa, tuma'ninah. kadar tuh Ah, maninah. naam. Selama kadar tuma'ninah. Bainahuma. Di antara keduanya. Keduanya maksudnya apa? Di antara khotbah 1 dan khotbah 2. Naam. Di antara kedua khutbah. Di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu harus ada duduk. Kalau tidak duduk sama sekali maka tidak sah. Karena ini syarat sah. Kalau seandainya antara khutbah pertama dan khutbah kedua meskipun ada dua khutbah. Misalkan setelah selesai semua rukun-rukun khutbah pertama. Kemudian membaca hamdalah lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian as-salatu wassalamu ala rasulillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tapi tidak duduk sama sekali. Maka tetap tidak sah khutbah. Harus ada jeda duduk di antara dua khutbah. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Selama seberapa lama? Minimal adalah selama kadar tumakninah. Dan kita sudah pernah membahas kadar tumakninah, yaitu cukup untuk melafadzkan subhanallah. Itu sudah tumakninah. Cukup untuk mengucapkan subhanallah itu sudah tumakninah. Jadi duduknya hanya sebentar saja, nggak masalah. Yang penting duduk gitu kan. Ya, kan membaca subhanallah itu nggak lama. Dan nggak susah kan duduk. Mungkin di beberapa kasus khutbah Id itu panitia tidak menyediakan kursi, ini repot. Kalau khutbahnya di lapangan, ternyata panitianya nggak paham khutbah Id itu juga harus dua khutbah dan harus ada duduk di antara dua khutbah. Terus ternyata panitianya tidak menyediakan kursi. Ya sudah, yang penting duduk aja. Meskipun nggak ada kursi, yang penting duduk. Dengan cara apapun duduknya. Itu ya misalnya. Jadi, berikutnya, wal wila'u bainahuma. Al wila ini apa Mas keren? Mungkin ini agak asing istilah ini. Al wila itu al mualah. Mungkin al mualah itu lebih
familiar di telinga kita. Wala baro Al-wila itu. maksudnya adalah bukan, itu wala, bukan wila. Ini Oh, wila. wila, wila. Nah, kalau wala itu kan loyalitas, Iya, gitu kan? iya, iya. Aha. Nah, kalau di sini wila, wila itu artinya sama seperti al-muwalah. Al-wila, al-muwalah itu satu hal yang sama. Sebagian ulama menggunakan istilah al-muwalah untuk mengistilahkan syarat ini. Tapi al-mu'allif di kitab ini rahimahullah taala menggunakan istilah al-wila. Ma makna muwalah atau wila menurut kalian? Harus mati. Terus bertambung, terus menerus. Dilaksanakan Udah selesai, udah mau selesai. dengan Ya, pakai itu. berturut-turut, bukan berurutan. Kalau berurutan itu tadi sunnah hukumnya kita bahas di awal tadi. Dilaksanakan secara berturut-turut, maksudnya berturut-turut itu tidak ada jeda yang sangat lama sehingga memutus antara dua khutbah. Ini kan al-wila'u bainahuma, di antara dua khutbah. Jadi jedanya tidak boleh terlalu lama. Sampai misalkan cukup untuk sholat Kenapa? 2 rakaat misalkan. Rakaat itu terlalu lama. Dikit lagi paling. Kalau misalkan jedanya terlalu lama seperti itu, misalkan jedanya sampai cukup untuk sholat 2 rakaat, maka harus ulang dari awal lagi khutbah. Pasti. Karena sudah tidak sah kalau misalkan dilanjutkan. Itu. Wafaqanallah jami'an. Begitu ya misalnya. Dan mualah ini disyaratkan kapan saja, di mana saja. Al-muwalah pertama, al-muwalah atau al-wila'u bainahuma, di antara dua khutbah. Kemudian al-wila'u baina arkaniha. Di antara rukun-rukun khutbah ini juga harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang begitu panjang. Seperti misalkan tadi di antara hamdalah dan salawat kepada Nabi, maka tidak boleh ada jeda terlalu panjang. Antara salawat dan wasiat taqwa juga tidak boleh ada jeda terlalu panjang, dan demikian juga dengan rukun-rukun berikut. Begitu Ibu Salani. Al-muwalah atau al-wila berturut-turut ini juga menjadi syarat sah kapan? Bainahuma wa bainas shalah. Di antara dua khutbah dan salat itu juga tidak boleh ada jeda terlalu panjang. Jadi selesai khutbah secepat mungkin segera untuk melaksanakan sholat. Jangan khutbah sudah selesai, kemudian ditinggal misalkan ke hamam dulu misalkan. Menunggu misalkan khatibnya ternyata sakit perut misalkan. Kemudian akhirnya khatibnya harus ke kamar mandi dulu. Lalu jamaahnya semuanya harus menunggu. Tidak. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, harusnya ada orang lain yang menjadi imam supaya jeda antara dua khutbah dan sholat itu tidak terlalu lama. Gitu ya misalnya. Wafaqanallah jami'an. Wa an yakuna arkanuhuma bil arabiyyah. Ya, ini syarat yang terakhir, dan ini tadi yang sempat ditanyakan oleh Bu Aswah. An yakuna, kedua khutbah itu, maksudnya rukun-rukun kedua khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Gitu ya misalnya. Ini adalah syarat-syarat sah khutbah. Ini baru kita terjemahkan. Untuk penjelasannya dan ketentuan-ketentuannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Jadi usahanya. Hal min soal mahat, ada pertanyaan Ibu Senen? Apa Ustaz? Ketika di antara dua khutbah itu ada yang membaca sholawat, itu hukumnya apa Ustaz? Tidak mengapa. Di antara dua khutbah itu mau membaca apapun boleh, nggak masalah. Di antara dua khutbah itu membaca apapun boleh, nggak masalah. Namun yang disunahkan tadi pertama, membaca surat Al-Ikhlas, itu yang pertama. Disunahkan. Membaca surat Al-Ikhlas. Atau memperbanyak istighfar. Nah, makanya biasanya di penghujung khutbah pertama, di akhir khutbah pertama, biasanya khatib itu mengatakan istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.
Biasanya seperti itu. Di akhir khutbah pertama biasanya khatib mengatakan seperti itu. Istaghfiru rabbakum. Uh, Memohonlah ampun kepada Rabb kalian. Karena dialah wal ghafurur rahim. Yang maha mengampuni dan maha penyayang. Maka juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, kalau misalkan bisa cukup misalkan untuk memperbanyak memohon ampunan, istighfar, dan juga membaca sholawat juga, maka lebih afdal. Atau membaca surat Al-Ikhlas tadi. Tapi kadang-kadang kebanyakan khatib saat ini kalau membaca surat Al-Ikhlas nggak cukup biasanya karena saking cepatnya. Jadi tidak mengapa buat saya membaca sholawat tidak mengapa. Atau membaca doa yang lain juga tidak mengapa. Karena memang juga kalau membaca doa juga tidak mengapa. Misalkan berdoa untuk kebaikan-kebaikan yang lain juga tidak mengapa karena memang ada pendapat terkait mungkin kita terkadang mendengar penjelasan bahwasanya ada waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Ya kan Ibu Selen? Ada waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Maka terkait dengan waktu yang sangat mustajab di hari Jumat ini banyak sekali pendapat. Banyak sekali. Ada yang mengatakan waktu yang sangat mustajab di hari Jumat adalah setelah sholat asar. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah itu tadi. Makanya biasanya kalau di antara dua khutbah ada orang biasanya mengangkat kedua tangan kemudian berdoa. Maka tidak mengapa. Ada juga pendapat yang mengatakan waktu yang sangat mustajab di hari Jumat adalah saat khotib di atas mimbar. Selama khotib masih di atas mimbar, maka itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka tidak ada salahnya kalau misalkan semuanya gitu, semua pendapat itu kita ikuti nggak masalah. Karena itu terkait dengan mencari waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Begitu Ibu Sinan ya, waktu Allah jadi. Ada lagi pertanyaan Mahar? Oh, terkait tadi sholawat Ustaz, itu Nah, memang dijaharkan suaranya atau sendiri-sendiri gitu Ustaz? maksudnya sendiri-sendiri bagaimana? Kan kalau yang saya dengar itu di sini dulu di kampung juga itu biasanya kan yang bersolawat itu satu orang, kemudian lanjut khutbah yang kedua. Oh, maksudnya di antara dua khutbah tadi, Mas. Iya. Ya. Saya nyambungnya ke rukun tadi. Kalau rukun harus didengar semua jamaah 40 orang. Kalau rukun. Tapi kalau untuk yang apa namanya duduk jeda duduk di antara dua sujud, kalau membaca sholawat tidak harus dijaharkan, tidak harus, tidak harus dijaharkan. Adapun yang biasanya menjaharkan itu mungkin untuk memberi jeda antara dua khutbah dan daripada tidak ada apa-apa yang didengar dan supaya juga mungkin mengingatkan orang-orang membaca sholawat gitu. Orang 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 kalau misalkan ada yang didengar saja pada ngantuk semuanya, apalagi nggak ada yang didengar, Mas. Nyari ngantuk ya malah Ustaz. Oh iya, satu lagi Ustaz. Apa? Itu kalau ada Nah, yang memang batal gitu Ustaz ya? Soalnya itu bagaimana? ketika khatib itu berkhutbah, itu ada yang Nah, berbicara. Itu memang batal gitu ya Ustaz? Gimana ya? al-insot istilahnya yaitu yang ditanyakan oleh Wal Asbahan bahwasanya istilahnya adalah al-insot. Al-insot itu adalah mendengar dan menyimak khutbah, gitu kan ya? Mendengar dan menyimak khutbah. Apa hukum insot? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, di garis bawah di dalam di dalam kurung ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, insot itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan termasuk rukun, bukan juga termasuk syarat sah. Jadi diam dan mendengarkan, maksudnya tidak berbicara sendiri saat khotib sedang berkhutbah, hukumnya adalah sunnah. Jadi
Kalau seandainya ada orang yang berbicara di antara jamaah itu ada yang berbicara, maka tidak membatalkan khutbahnya juga tidak membatalkan sholat. Gitu Om ya. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, yang tidak atau yang lalai untuk mendengarkan khutbah itu akan menggugurkan pahala. Yang lalai yang lalai dalam mendengarkan khutbah itu akan menggugurkan pahala. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung yang di masjid-masjid yang mungkin saudara-saudara kita dari Nahdliyin itu biasanya di awal khutbah itu diingatkan, jamaah itu diingatkan meskipun diingatkannya menggunakan bahasa Arab dan orang-orang nggak paham. Ansitu wasma'u, gitu kan? Ansitu wasma'u, terus gimana? Saya nggak hafal. Situ. La'allakum turhamun. Ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Diam dan Eh, mendengarkan, maka Allah akan memberi. terus ada lagi lanjutannya. Nggak jelas. Faqad laghaw. Intinya gitu lah. Di sana biasanya disebutkan satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya siapa yang lalai dalam mendengarkan khutbah itu akan menggugurkan pahala. Kita pernah membahas bahwasanya sah tidaknya suatu amalan dan apakah suatu amalan itu mendapatkan pahala sempurna atau tidak itu dua hal yang berbeda kan Ibu Selain. Iya. Seperti halnya di sini tadi. Kalau al-insot itu seandainya tidak dilaksanakan itu tetap sah. Sah khutbahnya, sah sholatnya. Namun itu akan menggugurkan pahala. Gitu Ibu Selain. Ya. Astagfirullahaladzim. Dulu taunya itu batal sholat Jumatnya, Ustaz. Mungkin maksudnya batal di situ adalah batal pahalanya, bukan batal uh, khutbahnya dan sholatnya. Bisa. Baiklah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan bagaimana Mas sekalian? Nah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Semoga saya minta maaf Mas sekalian. Minta maaf ini jadinya malah lewat seperempat jam. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita termasuk hamba-Nya yang soleh. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Terkhusus Bu Dita, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau dari penyakit, dari segala penyakit.
dan memberikan kelancaran pada proses operasi di hari Sabtu nanti. Amin. Barakallahu jami'an. Naktafi bihadzal qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina. Naktafi bihadzal qadr. Kita cukup masih kalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Wabarakatuh. Jazakallah.